Legenda Rawa Pening adalah cerita rakyat zaman dulu yang mengisahkan tentang awal mula terbentuknya danau atau rawa pening yang kini menjadi objek wisata di Kabupaten Semarang. Berikut legenda Rawa Pening yang sudah jarang dikenal oleh halayak. Legenda Rawa Pening menceritakan tentang sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta yang tinggal di desa Ngasem, di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Rawa Pening adalah sebuah danau yang menjadi objek wisata di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jawa Tengah ada sebuah legenda turun-temurun yang mengisahkan awal mula terbentuknya danau tersebut, yakni legenda Rawa Pening. Kisahnya dahulu kala terdapat sebuah desa bernama Ngasem yang terletak di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Di desa tersebut bermukim sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Karena dikenal pemurah dan suka menolong pasutri yang belum dikaruniai anak itu, begitu dihormati oleh masyarakat sekitar. Suatu hari, Nyai Selakanta mengutarakan keinginannya untuk segera menimang buah hati demi mewujudkan keinginan istrinya. Ki Hajar pun bertapa ke lereng Gunung Telomoyo hingga berbulan-bulan. Nyai Selakanta pun mengkhawatirkan keadaan suaminya yang bertapa sampai tak kunjung pulang. Secara ajaib, Nyai Selakanta pun mengandung di rumah sendirian. Namun, saat melahirkan, betapa terkejut dia karena yang lahir dari perutnya adalah seekor naga. Anak itu diberi nama Baru Klinsing yang diambil dari nama tombak milik suaminya. Kata Baru berasal dari kata Bra yang artinya keturunan Brahmana, yaitu seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi dari pendeta. Sementara kata Klinsing berarti lonceng. Meski berwujud naga, Baru Klinsing dapat berbicara seperti manusia. Merasa malu telah melahirkan seekor naga, Nyai Selakanta merawat Baru Klinsing dengan sembunyi-sembunyi. Dia pun berencana kelak akan membawa Baru Klinsing ke Bukit Tugur agar jauh dari warga. Kata Baru berasal dari kata Bra yang artinya keturunan Brahmana, yaitu seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi dari pendeta. Sementara kata Klinsing berarti lonceng. Meski berwujud naga, Baru Klinsing dapat berbicara seperti manusia. Beranjak dewasa, Baru Klinsing pun menanyakan perihal ayahnya. Nyai Selakanta pun mengutus Baru Klinsing untuk menyusul ayahnya yang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Baru Klinsing juga dititipi membawa pusaka tombak Baru Klinsing milik ayahnya. Sesampainya di lereng Gunung Telomoyo, Baru Klinsing langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya yang sedang duduk bersemedi. Awalnya Ki Hajar tidak percaya jika naga tersebut adalah anaknya. Baru Klinsing kemudian menunjukkan pusaka milik Ki Hajar. Baiklah, aku percaya jika pusaka Baru Klinsing itu adalah milikku. Tapi bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu memang benar-benar anakku, coba kamu lingkari Gunung Telomoyo ini, ujar Ki Hajar. Dengan kesaktiannya, Baru Klinsing dapat melingkari Gunung Telomoyo. Ki Hajar akhirnya mengakui naga itu adalah anaknya. Setelah itu, ia memerintahkan Baru Klinsing bertapa di Bukit Tugur agar tubuhnya berubah menjadi manusia. Sementara itu, ada sebuah desa bernama Patok yang sangat makmur. Namun, penduduk desa itu dikenal sangat angkuh. Suatu ketika, penduduk desa Patok bermaksud mengadakan pesta sedekah bumi. Setelah panen, mereka pun berburu binatang di Bukit Tugur. Singkat cerita, mereka berumai-rumai menangkap Baru Klinsing dan memotong-motong dagingnya untuk dijadikan hidangan pesta. Singkat cerita, mereka beramai-ramai menangkap Baru Klinsing dan memotong-motong dagingnya untuk dijadikan hidangan pesta. Ketika para warga sedang asyik berpesta, datanglah seorang anak laki-laki penuh luka berbau amis. Anak itu adalah penjelmaan Baru Klinsing. Dia meminta makanan
Dalam perbincangan, Baru Klinsing menyarankan agar warga diberi pelajaran. Dia meminta Nyi Lantung, jika mendengar suara gemuruh, untuk segera menyiapkan alat menumbuk padi dari kayu, alias lesung. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan janda tua bernama Nyi Latung. Baru Klinsing pun kembali ke pesta desa itu dengan membawa sebatang lidi. Di tengah keramaian, ia menancapkan lidi itu ke tanah. Dia meminta warga mencabut lidi yang ditancapkan. Tak seorang pun yang mampu mencabutnya. Dengan kesaktiannya, Baru Klinsing bisa mencabut lidi itu dengan mudah. Begitu lidi itu tercabut, suara gemuruh pun menggentarkan seluruh isi desa. Nyi Latung mengajak Baru Klinsing ke rumahnya dan memberinya makanan. Air pun menyembur keluar dari bekas tancapan lidi itu. Semakin lama semburan air, semakin besar, sehingga terjadilah banjir besar. Semua penduduk desa itu tenggelam. Desa itu pun berubah menjadi rawa atau danau yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Namun, warga desa itu justru memaki dan mengusirnya. Anak itu pun meninggalkan desa. Baru Klinsing lalu menemui Nyi Latung yang sudah menunggu di atas lesung yang berfungsi sebagai perahu. Dia selamat bersama nenek itu. Baru Klinsing lalu kembali menjadi naga untuk menjaga Rawa Pening.